friends, welcome to Katsu, kata-kata Raishu. Nah, karena beberapa lalu itu banyak banget nih yang minta kita bahas soal percintaan. Jadi di episode kali ini Katsu bakal bahas soal percintaan duniawi. Nah, tapi hari ini gue gak sendiri karena gue lagi ditemenin sama... Hai, kenalin nama gue Amel, gue mahasiswi semester 3 di kampus Gunadarma. Oke, Gundar ya berarti. Nah, jadi gue tuh tahu dari tim Friends kalau misalnya mereka ngundang lu nih karena mereka tuh ngelihat kalau misalnya lo adalah tipe orang yang bucin banget. Iya, bucin banget kalau pacaran. Oke, nah tapi pertama-tama kita bakal bahas dulu soal status lu nih sekarang. Status. Lo nih apa, single atau udah ada pacar atau gimana? Gue tuh sebenarnya baru putus sama mantan pacar gue, tapi gue memang bucin. Yang bucin banget. Ya, bucin banget. Kalau boleh tahu lo udah lama, berapa lama pacarnya? Setahun ada. Setahun. Udah setahunan. Setahun. Udah pas tahun terus putus apa kayak dikit lagi setahun terus? Dikit lagi setahun. Itu sedih sih, itu sedih. Nah, oke. Berarti lo satu tadi lo tipe orang yang bucin banget. Iya, bucin banget tadinya. Oke. Tadinya Nah, udah putus. Tadinya ya berarti. Iya sih. Apa jangan-jangan kebucinan lo ini yang menjadi penyebab lo putus? Terlalu bucin juga, hati-hati sih, ternyata di balik itu ada sesuatu loh. Shit man. Oke. Jadi kita mulai bahas aja ya ke pertanyaan pertama nih. Iya. Nah, menurut lo sendiri, lo tuh termasuk orang yang bucin banget gak sih? Sampai lo kayak bisa diundang ke sini? Bucin, karena tuh kan pasti gue selalu ngulangin waktu gitu buat pacar gue pas itu, nemenin kemana-mana. Pokoknya gue ada terus buat dia, jadi gue bucin gitu. Tapi dia ada gak buat lo? Kadang-kadang, tapi ada kok. Kadang tapi ada kok. Ada. Kayak, tapi mostly lo yang ada buat dia? Sama-sama, tapi kadang-kadang gue lebih banyak. Oke, aduh gue sedikit sedih sih dengernya. Tapi gak apa-apa, semangat ya. Udah putus ini, lah. Nah, terus menurut lo definisi orang bucin tuh yang kayak gimana sih? Pastinya kan pertama waktu ya, ngeluangin waktu buat pacar tuh pasti. Terus kalau misalkan kita lagi ada perlu apa, pasti dia nemenin, bareng-bareng terus. Kalau sakit juga gue jenguk loh, padahal rumah gue sama dia deket tadinya. Enggak, tunggu, berarti rumah lu sama dia tuh deket apa jauh? Deket, satu komplek. Oh, satu komplek banget? Iya, satu komplek. Oke, tapi lo yang selalu ke dia apa dia juga pernah ke lo? Sama-sama. Sama-sama ya, Iya. sering pokoknya imbal balik lah. Bucin banget makanya itu. Oh, tapi dia tipe orang yang bucin nggak? Atau lo doang? Bucin juga. Oke, berarti sama-sama bucin ya? Iya. Oke, nah tapi kenapa lo bisa sebucin itu? Maksudnya kayak apakah ada pengaruh dari orang lain atau kayak ya udah lo ya karena emang cinta aja, namanya kan bucin, budak cinta gitu kan? Pertama kan pasti sefrekuensi tuh, jadinya bucin dong, terus-terusan. Kalau misalkan bahas sesuatu juga kan berarti gue ada topik, terus nggak putus-putus gitu. Tapi topiknya. lo sama dia itu berarti kan udah termasuk lama ya, 1 tahun? Iya. Lo ngerasa cocok gak? Maksudnya kayak gini nih, kan kalau misalnya di teman-teman gue itu ada yang kayak kalau misalnya pacaran itu kayak pacaran full langgeng setahun, tapi ada juga yang kayak pacaran tapi selama 1 tahun itu kayak putus nyambung ngerti gak sih, yang kayak tipe-tipe orang yang sering Kalau berantem putus nyambung gitu. sih enggak, terus-terusan nyambung aja gitu, tapi ya putusnya baru terakhir aja karena ada masalah juga, jadi ya putus. Masalahnya masalah yang gede banget atau? Gede banget apa enggak sih? Gede banget, maksudnya kan kayak ada orang yang sebenarnya tuh udah lama dia tuh pengen putus, cuma kayak ditahan-tahan, atau jadi kayak pas dia emang udah kayak mumet banget, udah muak banget, dia baru kayak ngungkit kesalahan yang dulu. Nah, kalau misalnya lu berarti cuma gara-gara ada satu masalah besar, terus tiba-tiba putus? Karena gue nggak yang bisa toleransi juga gitu loh sama kesalahan itu. Wah, kayaknya gue tahu udah alasannya. Kenapa? Selingkuh ya? Tebak dong. Selingkuh ya? Tapi biasanya gitu sih, maksudnya kayak yang nggak bisa ditoleransi banget tuh menurut gue, kalau misalnya dalam hubungan ya, itu selingkuh. Jangan pernah mau pacaran sama orang yang pernah selingkuh sebelumnya, karena jadi curhat gini gue, gak apa nggak sih gue jadi curhat gini, karena kayak rata-rata orang yang pernah selingkuh itu bakal dijadiin habit gitu loh, ya nggak sih? Walaupun dia minta kesempatan, ya minta maaf, cuma bakal tetap sama aja loh, nggak berubah gitu. Iya, itu udah jadi kebiasaannya dan kayak susah deh orang-orang kayak gitu tuh, gue juga nggak ngerti jalan pikirannya apa, tapi jangan ya teman-teman friends saya. Oke, kita balik nih ke topik kita yaitu bucin. Nah, tapi kalau misalnya lu kan tadi tipe orang yang bucin sama cowok lu. Iya. Kalau misalnya sama pasangan sendiri oke lah ya. Tapi kalau misalnya lo kayak di jalan nih lagi di publik, terus lo ngeliat orang yang kayak nempel mulu gitu, maksudnya kayak bucinnya tuh kayak klingi banget. Kadang-kadang kalau berlebihan juga gue suka
Iya harusnya mereka nggak begini di tempat umum. Tapi lo sendiri juga gitu sama cowok lo? Enggak dong. Enggak, tahu tempat ya, Iya, tahu tahu tempat. tempat. Oke. Nah, itu kan tadi di publik. Kalau misalnya di sosmed gimana? Kayak menurut lo proper gak sih orang kayak memamerkan kebucinannya di sosial Itu media? berarti tergantung pasangannya masing-masing nggak sih? Ada lo yang sampai bikin highlight, Iya, ya kan, di-post-post terus, iya. dikit-dikit. Nah kalau gue waktu pacaran itu tipenya, kalau emang gue post ya gue post, kalau enggak ya enggak. Jadi gue nggak bikin highlight, tapi ya dibalik itu ya gue bucin gitu loh. Oke, lo punya kayak rules sendiri gak sih dalam pacaran? Kayak Enggak, harus bener-bener. ngabarin gitu kayak. Harus Nggak juga sih, yang penting gue jujur aja. Ya jujur sih, tapi emang intinya tuh itu tau guys, jujur dan komunikasi. Karena kayak walaupun sebenarnya kayak kita minta lokasi lo di mana, kalau misalnya emang cowoknya tukang selingkuh ya ujung-ujungnya juga selingkuh gitu. Maksudnya kayak The habit. iya gitu kan. Jadi kayak yaudah. Nah, tapi kalau misalnya lu sendiri nih ada yang kayak hate comment di sosial media ataupun di kehidupan sehari-hari tuh gimana nanggepinnya? Maksudnya kayak emang lo pernah sampai kayak lo mengekspos kebucinan lo, terus kayak lo pernah dapet kayak feedback yang gak enak gitu dari orang? Enggak sih, orang-orang bilang awalnya mah lucu-lucu aja. Mm-mm. Jadi ya nggak ada komen hate kayak gitu sih. Nggak ada hate comment. Tapi kalau misalnya kan kita sering nih lihat di sosmed kayak cowok cewek bikin TikTok bareng, terus kayak komen-komennya suka ada yang gak enak gitu, kayak ya lamban, ntar juga jangan terlalu percaya lah, ntar juga gitu lo di TikTok gue sering iya, liat. kayak menurut lo gimana kalau begitu, orang yang kayak gitu? Ya harusnya nggak boleh ikut campur nggak sih sama hidup Iya orang. kan, iya kan kayak masing-masing. kalau misalnya mereka happy ya udah let them be gitu loh, kayak Hubungan mereka juga iya, kan. bukan jujur iya tau, gue nggak suka banget, bukan gak suka, maksudnya kayak gue bingung banget sama orang-orang yang suka komen kayak begitu karena kayak Ikut campur ya. kalau misalnya lu komen ya apa dampaknya juga gak sih ke hidup lu? Bener, ganggu aja. Iya, gue kayak aduh, bala deh Tapi lu. ada juga loh yang kayak gitu tuh suka nggak tenang baca komen kayak aduh gue dilihat orang kayak gini, jadi gue nggak mau ngepost-post lagi. Ada yang kayak gitu malu iya? pacarannya ngepost banget terus tiba-tiba jadi malu gara-gara orang komen kayak gitu, jadi dia nggak mau posting lagi. Ada yang kayak gitu. Oh, ada yang gitu deh. Nah Mel, tadi tuh pertanyaan terakhir dari gue sebenarnya, dan tapi tenang aja karena setelah ini teman-teman dari Prince tuh udah nyiapin kita games berupa pertanyaan. Jadi boleh, silakan. Hai Prince, ngerasa gak sih belakangan ini tuh cuaca lagi makin panas dan banyak polusinya, bukan main deh pokoknya. Nah kondisi ini tuh bikin aku ngerasa aku tuh wajib banget harus double cleansing atau bersihin muka 2 tahap setiap balik beraktivitas dari luar rumah. Nah buat teman-teman Prince di rumah yang punya masalah kulit berjerawat, berminyak ataupun hiperpigmentasi, kalian harus duduk dan catet, dengerin aku ya. Karena aku bakal ngenalin kalian ke satu solusi, yaitu the first gel to oil cleanser di Indonesia dari Tafi. Gel to oil itu maksudnya apa nih ya? Nah, tenang-tenang. Jadi, tekstur dari produk ini tuh bertransformasi dari gel, lalu dia meleleh ke oil yang ampuh banget buat membersihkan segala jenis makeup, kotoran muka, SPF, tanpa ninggalin residu yang biasanya tuh mengakibatkan munculnya komedo. Dan part yang aku suka, cinta dan love banget itu, dia tuh aman, gentle, dan bikin muka aku lembab karena ada kandungan super berries dan amino acid kompleks. Nah, aduh ngomong mulu, mending kita langsung aja yuk peragain gimana cara pakainya. Yuk sih. Kok kalian pada bengong? Takjub ya sama produknya karena bisa berubah dari gel to oil. Nah, mending kalian langsung aja buruan check out daripada sold out karena bakal aku yang borong habis. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Misalnya nih, kalian udah nabung berbulan-bulan buat beli barang yang kalian mau. Tapi tiba-tiba pasangan kalian minta beliin barang yang kalau nggak dibeliin tuh dia bakal marah gitu. Apa yang bakal kalian lakuin? Yang pertama, bakal pelan-pelan, bakal beliin barang dia atau kekeh beli barang sendiri. Gue Lu dulu deh, sebagai guest star, gue kasih kesempatan. kayaknya discuss dulu deh kalau tentang kayak gitu ke dianya. Maksudnya discuss tuh berarti lo kayak
nanya dulu perlu banget gak Ya, sebenarnya harusnya gitu dulu biar akhir-akhirnya juga nggak kenapa-napa. Iya, maksudnya kan sayang juga kayak misalnya nih lo beliin dia kan, lo beliin dia udah mahal nih, pakai duit gue juga nih, pakai duit gue lo beliin tiba-tiba putus kan kayak bodoh ya, goblok ya. Ngapain deh gue? Iya, jadi kayak effort itu jawaban lo. Iya. Kalau misalnya jawaban gue pasti bakal kekeh. Gue bakal kekeh beli barang gue sendiri dulu. Karena jujur ngumpulin duit buat gue sendiri capek. Tiba-tiba dia minta ujuk-ujuk beli. Emang kalau misalnya nggak beli mati dia? Enggak. Enggak kan? Dia cuma marah doang kan? Kalau misalnya marah gue juga bisa marah, anjir. Jadi kayak gitu. Menurut gue tetap kekeh. Kalau misalnya lo tadi apa berarti? Discuss dulu. Gak sih jatuhnya? Tapi baik banget kayak gitu. Baik. Nggak apa guys, jadi orang tuh harus pemaaf dan rendah hati, tapi jangan mau dibodoh-bodohin gitu. Tapi terlalu maafin juga kadang kan nyesel sendiri tau Iya kayak sih, gitu. iya sih. Iya. Ends up kayak ngerasa, aduh kok gue segini banget gitu gitu, kok banget. gue kebaikan sama orang yang nggak tahu diri. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya, oke, lanjut. Kayak pertanyaan terakhir nih, saya kalian ngeliat pasangan kalian lagi ngobrol sama cewek yang nggak kalian kenal. Apa yang bakal kalian lakuin duluan? Pertama, ngambek, langsung diputusin, atau masang instastory galau? Wah itu kocak dah, kalau misalnya tiba-tiba dia ngajak ngobrol dosennya, kan kagak tahu ya. Harus cemburu. Tiba-tiba gue cemburu. Oh misalnya cewek sepantaran gitu ya, sepantaran ngobrol. Enggak, gini, ngobrolnya gimana dulu nih? Maksudnya kayak ngobrol yang klingi gitu atau yang kayak ngobrol ya udah conversation biasa aja gitu? Misalnya lagi di kafe, kalian ngeliat cowok kalian lagi ngobrol sama cewek lain gitu. Tapi konteksnya dia lagi jalan sama gue apa enggak? Enggak. Kalau itu selingkuh dong. Sama aja. Kalau itu selingkuh gak sih? Cuma bisa aja mereka lagi kerja kelompok tapi nggak ngabarin kalian. Oh, iya, kerja kelompok ya. Kerja kelompok itu. Kerja kelompok. Itu sas dah. Itu Kenapa deh? kerja kelompok itu sas Wajar banget. tahu. Tapi menurut gue nggak apa sih kalau misalnya emang pure kerja kelompok dan kayak emang mereka mau belajar dan Tapi kita nggak akan tahu mereka gimana di balik iya, itu kerja Pak. Iya. Kerja anjir. Kalau misalnya berdua doang mungkin gue agak sedikit ngambek, apalagi konteksnya dia nggak ngabarin kita kan. Tapi kalau misalnya emang dia udah ngabarin, terus kayak dikasih tahu siapa orangnya, mungkin gue yang kayak nggak terlalu. Kalau misalnya tiba-tiba mereka yang tiba-tiba deket gitu, karena kan ya mungkin siapa tahu apa prakarya kalau misalnya prakarya kan nggak mungkin jauh-jauhan kan, lu kayak gunting-guntingan. Tapi kalau gue pasti nanya sih abis kerja kelompok kayak Ya, itu tadi ngapain? siapa? Iya pasti Ngapain, bro? dulu. Gitu ya. Biar nggak gue salah paham juga kalau gue nuduh-nuduh Bener tiba-tiba sih. juga masalah lagi kayak gitu. Bener sih. Tapi yang nggak mungkin juga kalau misalnya tiba-tiba marah, itu karena jatuhnya kita yang kayak orang gila. Kan kalau nggak kenapa-napa. Iya, kalau nggak kenapa-napa, jatuhnya itu bukan dia yang toksik, tapi kita yang toksik. Gitu sebenarnya. Oke, thank you banget teman-teman dari Tim Prince buat games dan pertanyaan-pertanyaan asik lainnya. Dari sini kita bisa belajar kalau misalnya jadi orang itu mungkin kayak jangan terlalu bucin lah. Iya betul. Jangan Nanti terlalu rugi bucin. sendiri. Iya, dan kalau misalnya pacaran itu harus imbal balik ya sih, maksudnya kayak nggak Iya. boleh one sided banget. Betul. Entah dari cewek maupun cowoknya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman dari video kali ini. Bener-bener senang banget gue bisa dapet insight juga banyak dari Amel dan beserta pengalaman-pengalaman yang ya menyedihkan, bukan menyedihkan sih, tapi kayak bisa jadi pelajaran Betul juga. banget ke depannya, buat Iya ke depannya. betul. Nah, tapi gue mau nanya nih terakhir, tanggapan lo buat kayak pembahasan kita kali ini gimana? Ini biar orang-orang tahu juga sih kalau ke cowok bucin jangan terlalu bucin banget, takutnya nanti kita nggak tahu juga bucin maksudnya dibalik itu apa. Bisa jadi bucin juga lagi nutupin selingkuh atau gimana. Itu based on personal experience ya guys, gue no comment. Hati-hati. Ya semangat ya kak. Iya. Itu gue mau ngomongin semangat doang. Oke deh kalau kayak gitu sekali lagi gue mau ngucapin thank you ke Amel buat waktunya dan thank you juga buat teman-teman Prince di rumah. Jangan lupa buat like, comment, subscribe channel YouTube-nya Prince dan jangan lupa juga untuk cek semua sosial medianya Prince mulai dari TikTok, Instagram, Spotify juga di @prince.id. Nah kalau kayak gitu see you on the next Katsu. Tungguin episode-episode selanjutnya and always keep in mind that we precisely care for your presence. Dadah.